Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di acara Motivi. Dan bincang-bincang Motivi kali ini kita akan berbicara tentang gereja Katolik pasca pandemi. Saya tidak tahu apa artinya pasca pandemi, dan saya juga tidak tahu apakah akan ada pasca atau tidak, karena akhir-akhir ini kita diajak untuk berdamai dengan COVID-19. Dan era kita saat ini, kita sedang menyiapkan memasuki era new normal. Jadi apa yang akan menjadi wajah gereja ke depan, kita akan berbincang-bincang tentang gereja Katolik masa pasca COVID-19 ini. Dan bersama saya hadir seorang doktor teologi pelayanan dan teologi yang juga banyak membahas tentang gereja, tentang eklesiologi. Dan dia seorang imam Yesuit dan ahlinya, dan cukup lama tinggal di luar negeri, maka nanti kalau lupa-lupa bahasa Indonesia harap dimaklumi. Dan bersama saya perkenalkan Romo Madyo. Wala, Romo Madyo, selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi ya, Romo. Pagi ya. Pagi, ya. Masih pagi ini kita ya. Masih pagi ya. Baik, Romo, sehat-sehat ya. Sehat, Romo. Sehat ya. Sehat, Jadi betul. Terima kasih. Masih bekerja di rumah. Masih bekerja di rumah dan lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan bekerja di rumah. Karena ada kebun, kalau lapar bisa ke ruang makan. Ya, oke. Gitu. Ya, baik Romo. Kita ngobrol-ngobrol tentang gereja Katolik pasca COVID-19. Baik Romo, ya. Jadi ngobrol tentang ya new normal ini dan wajah gereja ke depan ini akan menjadi seperti apa. Baik Romo, ini pertanyaan pertama supaya kita karena penonton ngerti apa itu arti makna gereja, apa itu eklesiologi dan istilah-istilah yang ada dalam gereja, maka kita sedikit, meskipun kita sudah lama belajar tentang eklesiologi, tentang gereja, tapi sedikit mengingatkan. Baik, pertanyaan pertama, orang mungkin penonton, pemirsa itu ngertinya kan paling sederhana gereja adalah gedung gereja. Betul. Gitu ya, tempat orang Kristen beribadat. Tapi sebenarnya apa makna yang dalam dari gereja itu sendiri? Saya rasa memang masih ada beberapa orang Katolik yang memahami gereja itu lebih sebagai tempat untuk beribadat. Akan tetapi saya kok yakin kalau sebagian besar anggota gereja memahami gereja sebagai sebuah komunitas yang dikumpulkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dicintai oleh Allah, supaya nantinya dapat diutus oleh Allah itu. Nah, menurut iman Kristiani, Allah yang memanggil, yang mencintai, yang mengutus itu adalah Allah yang sangat dekat dengan manusia. Allah yang sangat peduli dengan kehidupan manusia. Dan Allah ini mencintai manusia bukan semata-mata karena unsur-unsur luarnya, tetapi lebih dari relasi pribadi yang mendalam. Dan Allah seperti ini adalah Allah yang sangat dekat dan mencintai semua orang, khususnya orang-orang yang justru berdosa dan yang disingkirkan dari masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Itu Allah yang diimani. Nah, apa yang menjadi pengutusan bagi gereja? Menurut iman Kristiani, gereja diutus untuk memberikan kesaksian akan datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Dan konkretnya itu berarti bahwa gereja, seluruh anggota gereja perlu membangun masyarakat baru. Masyarakat baru yang dilandasi oleh kesetaraan, yang dilandasi oleh cinta kasih, yang dilandasi oleh keadilan dan oleh solidaritas. Sebuah masyarakat yang tidak ada lagi sekat-sekat yang disebabkan oleh status sosial yang ada. Itu saya rasa, Romo Moti. Baik, ya, ini menarik sekali karena gereja tidak hanya gedung ya, tapi gereja sebagai persekutuan umat beriman, dan Romo sudah menjelaskan dengan misinya dan seluruh kedalaman makna gereja itu sendiri. Baik Romo, kalau istilah eklesiologi sendiri itu apa, Romo? Nah, eklesiologi itu sebuah istilah yang mempunyai dua akar kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah eklesia, artinya gereja. Yang kedua logos. Logos artinya perkataan untuk ilmu. Sehingga eklesiologi itu artinya adalah ilmu tentang
ilmu yang mempelajari atau studi tentang hakikat dan fungsi gereja berkaitan dengan tugas pengutusannya di tengah-tengah dunia. Secara konkret, yang nanti akan dipelajari adalah asal-usul gereja itu sendiri, kaitannya dengan Yesus Kristus, lalu sejarahnya, lalu bagaimana relasinya dengan masyarakat manusia, dan apa pula tanggung jawabnya dengan masyarakat manusia itu. Itu nanti yang akan dipelajari. Baik, guys, ini Romo Matteo ini istimewa, jadi dia doktor teologi pelayanan tetapi juga ngerti soal eklesiologi dan banyak berkecimpung di soal kegerejaan. Jadi kita tidak salah undang, kita tidak salah mengundang orang, dan ini ahlinya tentang gereja. Maka kita akan ngobrol gereja ke depan ini akan menjadi gereja seperti apa setelah pandemi ini. Sebetulnya ahlinya itu kan senior kita. Oh, siapakah? Romo Putranto. Romo Putranto, oke. Tapi karena beliau berada di Girisonta, maka kalau tidak ada rotan, akar pun berguna. Wah. Gitu ya, mau dia. Baik, Romo Putranto sedang terlockdown di Girisonta, jadi saya mengundang Romo Matteo yang ya kamarnya aja bersebelahan dengan saya sebetulnya. Baik, Romo, ada istilah-istilah yang menarik dalam gereja yang pernah saya pelajari dan Romo saya kira tahu banyak. Yaitu tugas perutusan gereja itu sering disebut sebagai martiria, lalu diwujudkan melalui diakonia, liturgia, kerigma, komunio. Ini istilah-istilah yang mungkin tidak gampang dipahami. Ini maknanya apa? Romo jelaskan dulu. Ya, jadi seperti sudah saya utarakan tadi, umat beriman yang dipilih oleh Allah, dicintai, itu nanti diutus. Perutusannya adalah memberikan kesaksian tentang datangnya kerajaan Allah. Kesaksian itu dalam bahasa Yunani adalah martiria. Ibarat orang membangun sebuah rumah, itulah landasannya. Nah, supaya rumah dapat menjadi sebuah rumah, perlu ada pilar-pilar. Maka kesaksian itu diwujudkan di dalam 4 pilar. Pilar yang pertama adalah diakonia. Urutannya sebenarnya tidak perlu kita perhatikan terlalu ketat. Nah, apa itu diakonia? Diakonia sebetulnya berarti pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Kepada masyarakat luas. Melalui tindakan-tindakan pemberdayaan dan juga tindakan-tindakan karitatif, dan yang tidak boleh dilupakan adalah melalui keterlibatan gereja di dalam masyarakat itu sendiri untuk ikut bersama dengan anggota masyarakat yang lain membangun masyarakat baru yang lebih demokratis, lebih manusiawi, yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat satu sama lain, menghargai keragaman, dan juga dengan membangun semangat solidaritas. Itu diakonia. Sayangnya, hal ini tidak terlalu dipahami oleh banyak anggota gereja. Kerap kali diakonia itu diidentikan dengan baksos, bakti sosial, membagi sembako yang isinya tidak 9, tetapi 3. Nah, itu kan sebenarnya memalukan itu. Nah, itu diakonia. Nah, pilar yang kedua adalah liturgia. Liturgia adalah sembah bakti kita kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus. Sekaligus di dalam perayaan liturgi itu kita kenangkan bagaimana Allah melaksanakan karya keselamatannya di dalam dan melalui Yesus Kristus itu. Nah, untuk itu diperlukan sebuah komunitas beriman, yakni komunio. Komunio adalah sebuah komunitas beriman, dan komunitas beriman yang seperti sudah saya jelaskan di depan, ini baru betul-betul terbentuk kalau memiliki 3 karakter khusus. Yang pertama adalah saling mengenal. Nah, mengenal di sini tidak cukup hanya mengenal namanya siapa, ulang tahunnya kapan, alamat rumahnya di mana, pekerjaannya di mana, hobinya nginum pitik apa-apa, bukan hanya itu. Tetapi mengenal termasuk pergulatan hidupnya. Nah, ketika orang sudah saling mengenal, orang lalu rela untuk saling membantu. Membantu pertama-tama untuk meringankan beban kehidupannya. Tetapi juga membantu untuk dapat mengembangkan orang itu supaya semua potensi yang ada di dalam dirinya dikembangkan supaya dapat
disumbangkan bagi diwujudkannya kesejahteraan bersama. Dan wujudnya apa? Wujudnya adalah saling berbagi. Saling berbagi apa yang dimilikinya, baik kekayaan material maupun kekayaan rohani. Itu komunio. Nah, disinilah persis kekhawatiran saya. Jangan-jangan komunio itu belum terbentuk. Karena orang bertemu, saling menyapa pun tidak. Apalagi mengenal secara dalam. Oleh karena tantangan kita betul-betul bagaimana nanti membangun sebuah persekutuan, persaudaraan yang sejati ini. Lalu untuk itu perlu adanya pewartaan atau kerigma. Nah, pewartaan ini adalah menceritakan karya agung Allah yang telah kita alami di dalam hidup kita, baik melalui kata-kata, melalui pengajaran, dan terlebih, dan ini yang paling penting, melalui kesaksian hidup. Nah, kalau 4 pilar itu dilakukan secara seimbang, maka kerajaan Allah yang diharapkan itu nanti akan terwujud. Begitu, Moti. Kalau kita dengar kata prodiakon itu kan, asal diakon berarti dari diakonia ya, dan artinya pelayanan ya. Jadi bukan bos-bos kecil di lingkungan, tetapi ini adalah sebetulnya pembantu, pelayan yang melayani umat di lingkungan gitu ya. Prodiakon itu sebenarnya sangat khas Indonesia. Untuk luar negeri istilahnya pelayan ekaristi yang istimewa. Pelayan ekaristi istimewa. Special Eucharistic Minister. Mengapa disebut istimewa? Karena yang biasa itu adalah imam. Nah, yang tidak biasa itu disebut istimewa. Nah, jadi sebenarnya prodiakon itu kaitannya lebih berkaitan dengan pelayanan ekaristi. Walaupun di Indonesia sayangnya mereka merambah kemana-mana, dan kekhawatiran saya semoga tidak benar. Jangan-jangan karena paroki ingin ngirit biaya, sehingga yang harus dilakukan oleh orang lain dirangkep-rangkep oleh prodiakon yang tidak dipersiapkan dengan baik. Akhirnya ya kualitasnya nuwun sewu, mohon maaf, suam-suam kuku. Baik, terima kasih. Istilah-istilah tadi itu sebenarnya kita sudah mendengar kalau kita belajar eklesiologi dari dulu sampai sekarang. Dan saya belajar eklesiologi ini sudah sangat lama sekali. Di Jakarta waktu saya belajar filsafat. Dan apakah saat ini istilah-istilah itu masih relevan? Menurut hemat saya, istilah-istilah ini justru semakin relevan kalau kita pahami dengan baik. Kita mulai dari persekutuan persaudaraan. Seperti tadi setelah saya katakan, agar persekutuan persaudaraan itu dapat terbentuk, orang perlu saling mengenal secara mendalam. Nah, hal ini sangat penting ketika media sosial itu dengan segala hal positifnya juga menawarkan atau menghadirkan sebuah bentuk relasi yang superficial, yang cetrek, yang hanya di permukaan. Oleh karenanya, saling mengenal dengan dalam, termasuk inspirasi hidupnya, keprihatinan hidupnya itu betul-betul sangat relevan. Karena dengan saling mengenal, kemudian orang bisa saling menolong dan saling berbagi. Bukan sekali lagi hanya kekayaan rohani dengan mendoakan, tetapi termasuk bantuan-bantuan yang real. Kalau ada keluarga yang anaknya tidak bisa menyekolahkan anaknya, tetangganya membantu supaya anak ini bisa sekolah. Ini sangat-sangat real. Nah, kalau komunio itu sudah terbentuk, maka perayaan liturgi itu betul-betul menjadi sebuah perayaan hidup. Karena sebetulnya liturgia, perayaan Ekaristi itu menurut ajaran Konsili Vatikan II adalah sebuah sakramen persatuan dan cinta kasih. Sehingga kalau komunio itu belum terbentuk, kalau belum ada persekutuan di mana orang-orang saling mencintai, maka tidak ada perayaan Ekaristi di dalamnya. Itu dikatakan oleh seorang teolog Fransiskan, Keenan Osborne, dan seorang teolog Yesuit mengatakan kalau sebuah komunitas tidak memiliki cinta kasih dan kepedulian satu sama lain merayakan liturgi, sebetulnya yang dirayakan itu bukan perayaan Ekaristi, melainkan sekedar
upacara keagamaan untuk memenuhi persyaratan peraturan dan hukum. Loh ini kan kalau kita dalami betul bisa menyentak kesadaran kita. Nah, supaya itu semua dapat terjadi, perlu adanya pewartaan. Perlu sekali lagi diceritakan lagi dan lagi dengan kata-kata dan dengan perbuatan nyata bahwa Allah telah dan masih terus menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus itu. Dan Allah yang masih terus menyelamatkan kita itu sekarang bekerja di tengah-tengah dunia. Terjun melibatkan diri di dalam carut-marut keadaan dunia itu. Oleh karenanya gereja juga perlu terjun ke dalam dunia, ikut terlibat di dalamnya, membangun masyarakat itu karena Allah bekerja di sana. Dan itulah diakonia. Itu Romo. Baik, kita tadi ngomong fondasinya adalah martiria, jadi kita harus memberi kesaksian tentang Allah itu sendiri. Betul. Lalu pilar-pilarnya itu tadi ya, diakonia, komunio, liturgia, dan kerigma. Ya. Nah, 4 pilar ini kan harusnya seimbang, Romo ya. Betul. Nah, kalau melihat kondisi gereja saat ini, apakah Romo melihat ada ketidakseimbangan dari pilar ini? Kalau ini saya gambarkan sebuah rumah, ya, seperti gambarnya Romo itu, kalau ada yang tidak seimbang kan rumahnya miring gitu, betul. Bisa ambruk dan gitu. ada bahaya roboh. Ya, karena pilarnya tidak seimbang. Nah, menurut pengamatan saya, saya mungkin sangat beruntung karena selain menjadi dosen, saya juga ditugaskan oleh Provinsial waktu di Indonesia selama 9 tahun untuk menjadi pastor pembantu melayani umat ekspatriat berbahasa Inggris. Dan ketika pindah ke Jogja juga mempunyai kesempatan 2,5 tahun tinggal di kota baru, sehingga saya tidak jauh dari kehidupan paroki dan kehidupan umat. Nah, menurut pengamatan saya, semoga salah. Pilar yang terbesar itu liturgi. Ini bisa kita lihat dengan apa? Semua fasilitas yang disediakan, dengan waktu dan sarana prasarana yang diberikan kepada para petugas liturgi, juga budget yang disediakan untuk itu. Nah, saya selalu mengamati liturgi yang meriah itu tidak pernah murah. Oleh karenanya kalau kita melihat pilar itu yang paling besar adalah itu. Kemudian urutan kedua adalah persekutuan persaudaraan. Banyak kegiatan-kegiatan di dalam paroki yang ditujukan untuk membangun persekutuan persaudaraan itu. Namun sekali lagi masih belum sampai pada tataran yang sangat mendalam seperti saya utarakan dengan menghidupi 3 aspek tersebut. Urutan ketiga adalah kerigma, pewartaan. Memang di banyak paroki itu ada acara-acara pendalaman iman dan pembinaan iman lewat berbagai macam katekese. Sayangnya itu hanya, mohon maaf kata hanya ini, dilakukan waktu Advent dan Prapaskah. Ditambah tentu dengan persiapan komuni pertama, persiapan calon baptis dan krisma. Selebihnya untuk pembinaan berkelanjutan bagi orang-orang dewasa itu hampir tidak ada. Saya belum melihat di banyak paroki adanya sekolah iman misalnya, yang secara sistematis mempelajari dokumen-dokumen gereja agar pengetahuan dan landasan ilmiah dari iman kita itu sungguh-sungguh kokoh. Ini belum banyak paroki yang melakukannya, untuk tidak mengatakan sangat sedikit yang melakukannya. Apalagi diakonia. Nah, diakonia ini sering diidentikan dengan PSE dan itu tidak ada salahnya. Tetapi PSE pun kerap kali tidak dikelola dengan profesional. Misalnya para anggotanya itu tidak disiapkan dengan baik sehingga dapat nantinya menjalankan program-program pemberdayaan itu. Apalagi Komisi Kerawam jarang sekali yang betul-betul membuat program-program pembinaan berkelanjutan agar orang sadar bahwa beriman yang sungguh-sungguh itu nanti tesnya adalah kalau mereka sudah sanggup dan mau terlibat di dalam kehidupan masyarakat itu. Itu yang terjadi menurut pengamatan saya.
Itu kalau liturgi menjadi yang prioritas itu nanti jadinya orang-orang saleh gitu ya, yang hanya di sekitar altar gitu. Orang-orang saleh secara devosional. Devosional. Ya, karena ada kesalahan sosial. Ya, itu tidak jelek. Tidak jelek, tidak jelek, salah, tetapi tetapi belum ya, cukup. Ya. Belum menjadi betul-betul Katolik. Karena kalau kita membaca buku Duket yang diterbitkan tahun 2016 untuk menyambut Indonesian Youth Day di Manado pada waktu itu, saya sampai hafal nomornya. Itu nomor 28, di sana dikatakan tidak semua orang yang terlibat secara sosial dan politik adalah orang Kristiani. Tetapi tidak seorang pun dapat menyebut dirinya sebagai orang Kristiani kalau dia tidak terlibat secara sosial politik. Nah, coba kalau ini betul-betul kita pahami, berapa persen sih orang yang dibaptis itu betul-betul sudah menjadi orang Kristiani? Sangat sedikit. Tekanan pada garam dunia ini harus berani keluar dan tidak hanya di sekitar altar, saya kira. Betul. Baik Romo, tadi Romo sudah cerita tentang prioritasnya. Harusnya kalau menurut Romo idealnya pilar yang mana yang harus di urutan prioritasnya? Sekarang harus diseimbangkan. Nah, menurut saya yang perlu diberi prioritas utama khususnya dalam konteks sekarang, ketika negara dan bangsa kita sedang membangun kembali dirinya sesuai yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, maka aspek diakonia itu harus memiliki porsi yang terbesar. Dan setelah itu aspek kerugma dalam arti pendidikan iman Katolik itu perlu betul-betul diperkuat. Untuk itu, menurut hemat saya, setiap paroki perlu memiliki katekis profesional. Nah, yang sekarang dimiliki adalah katekis-katekis volunteer. Yang sangat baik karena semangatnya luar biasa, tetapi profesionalitasnya memang kurang. Padahal kualitas iman itu antara lain diwujudkan apakah landasan pendidikan imannya ini kuat atau tidak. Kedepannya saya kira harus ke sana. Nah, yang sudah besar tadi nanti kan lalu diperkecil supaya menjadi imbang. Begitu Mati. Setelah seluruh yang online kayak gini nih, nanti wajah gereja ini akan seperti apa, kira-kira? Perubahan ini menghasilkan beberapa aspek positif. Pertama, belum pernah terjadi dalam sejarah kita bahwa sekarang keluarga betul-betul berkumpul secara banyak